Ronaldo lebih merupakan kekuatan alam daripada seorang pesepak bola. Dia adalah seorang penggiring bola yang tak tertandingi, seorang pelari yang kuat, dan seorang penyelesai akhir yang sangat akurat. Di Italia, istilah fantastista hanya diperuntukkan bagi para playmaker. Namun istilah tersebut juga berlaku bagi sang penyerang asal Brazil ini, yang merupakan seorang pemain yang penuh dengan fantasi. Kombinasi kecepatannya yang luar biasa dan tubuhnya yang kekar merupakan sesuatu yang biasanya hanya bisa dilihat dalam realitas virtual. Dia adalah penyerang PlayStation yang diciptakan oleh setiap gamer pada satu titik tertentu hanya untuk melihat bagaimana rasanya jika seseorang yang begitu tak terhentikan berada di lapangan. Lawan hanya bisa menonton dan berharap para pemain bertahan menjadi tidak berguna. Ronaldo pada masa jayanya adalah halusinasi kolektif sepak bola yang menjadi nyata. Namun pada 12 April 2000 dia terlihat sangat manusiawi. Setelah berbulan-bulan absen karena cedera, ia kembali ke lapangan pada hari itu untuk mencoba membalikkan keadaan. Inter Milan tertinggal 2 gol dari Lazio dengan skor 1 gol di leg pertama final Coppa Italia dan mereka membutuhkan sang superstar. Namun ketika ada satupun penanda yang dapat mencegahnya untuk mencetak gol, hanya tubuhnya sendiri yang dapat melakukannya. Menerima sebuah sodoran, Ronaldo tampak berlari ke arah lini pertahanan Lazio. Ekspektasi meningkat saat sang ikon, kekuatan yang tak tertahankan ini mulai mendapatkan momentum. Bola berada di kakinya dan kotak penalti sudah dekat, yang berarti kemungkinan besar sebuah gol akan tercipta. Bagi para pendukung Inter, momen-momen tersebut memberikan harapan. Namun segera setelah mimpi tentang gol penyeimbang muncul, harapan itu kembali sirna di tengah-tengah pemandangan yang memilukan. Setelah memberi isyarat untuk berbelok ke kanan, lutut kanan Ronaldo terkilir. Ia jatuh dengan cepat ke tanah sambil memegangi kaki kanannya, menangis kesakitan. Dengan segera, para pemain Lazio yang beberapa detik sebelumnya merasa takut berusaha menolongnya, melambaikan tangan ke udara untuk meminta bantuan medis. Saat Ronaldo ditanduk keluar lapangan, harapan para Interisti pun sirna. Inter kalah dengan skor 2-1. AC Milan adalah tim yang sulit dikalahkan di Italia sepanjang awal hingga pertengahan 90-an. Setelah mempertahankan Piala Eropa pada tahun 90 di bawah asuhan Arrigo Sacchi, Fabio Capello mengambil alih kursi kepelatihan pada tahun 1991 dan menerapkan gaya permainan yang fungsional namun mendebarkan, yang membuat mereka memenangkan 3 Scudetto secara beruntun dan menghancurkan Barcelona Dream Team asuhan Johan Cruyff dengan skor telak 4-0 pada final Liga Champions 1994. Dan setelah gangguan kasar dari Juventus asuhan Marcelo Lippi pada tahun 1995, mereka kembali ke puncak klasemen Serie A pada tahun berikutnya. Milan di bawah asuhan Capello tidak hanya memiliki salah satu lini belakang terbaik sepanjang masa dengan Franco Baresi dan Paolo Maldini, namun mereka juga dihujani bintang-bintang asing yang merupakan hasil dari jutaan uang Silvio Berlusconi. Marcel Desailly tanpa henti menjaga lini tengah, Zvonimir Boban menciptakan peluang, dan Dejan Savicevic melakukan keajaiban di lini tengah. Rossoneri memiliki semuanya, dan rival sekota mereka hanya bisa melihat ini dengan iri. Inter adalah tim Milan yang lain selama periode ini. Penampilan mereka tidak menentu saat mereka melayang dari perebutan gelar juara ke papan tengah klasemen dengan kecepatan yang membingungkan. Namun pada tahun 1995, Massimo Moratti menjadi presiden klub, dan dalam upaya untuk meremajakan raksasa yang sedang sakit, ia menghabiskan banyak uang di bursa transfer. Paul Ince adalah salah satu pemain pertama yang didatangkan dari Manchester United, dan dalam 2 tahun berikutnya, pemain asal Inggris ini bergabung dengan sejumlah pemain baru yang menarik.
Inter mendatangkan pemain-pemain seperti Yuri Djorkaeff, Ivan Zamorano, Aaron Winter, Nwankwo Kanu, Benoit Cauet, dan Diego Simeone dalam upaya mereka untuk kembali bersaing memperebutkan Scudetto. Dan kemudian ada Ronaldo. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, pemain asal Brasil ini sudah dikenal di kancah internasional ketika Inter membayar biaya transfer rekor dunia sebesar 13,2 juta euro untuk memboyongnya dari Barcelona pada bulan Juni 1997. Di semua kompetisi selama 1 tahun bersama raksasa Katalan, ia mencetak 47 gol dari 49 penampilan, melanjutkan torehan 54 gol dari 57 pertandingan bersama PSV Eindhoven pada 2 tahun sebelumnya. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA pada tahun 1996 dan menjadi pemain termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Ronaldo bukan sekedar rekrutan, dia adalah sebuah pernyataan. Pada saat banyak pemain terbaik dari seluruh dunia berada di Serie A, pemain terbaik ini justru memilih Inter sebagai tujuan berikutnya. Kemalangan telah berakhir, kesuraman telah terangkat, Moratti telah membiayai kesepakatan untuk mengakhiri penantian. Inter tidak lagi menjadi tim yang lain bagi Milan. Mereka tidak perlu lagi mengutuk Berlusconi, seorang Interista, karena telah membiayai hegemoni domestik Milan. Tampaknya keadaan telah berbalik. 6 bulan pertama secara mengejutkan dapat diprediksi. Ronaldo mencetak banyak gol dan banyak sekali. Dan Inter memenangkan pertandingan secara teratur. Nerazzurri tidak terkalahkan dalam 12 laga pembuka di musim 97-98 dan pada pertengahan musim hanya tertinggal 1 poin dari Juventus dalam perebutan gelar juara. Selain itu, mereka berhasil mengalahkan rival mereka dari Turin di San Siro berkat gol dari Djorkaeff. Penyumbang gol tersebut, yaitu Ronaldo, mengecoh Paulo Montero dan menghindari terjangan Ciro Ferrara. Umpan silangnya membuat rekan setimnya asal Prancis tersebut dapat dengan mudah menyelesaikannya. Luigi Simoni yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pada musim panas 1997 telah menggembleng tim, membangun sebuah unit serangan balik yang cepat dan reaktif dengan Ronaldo sebagai pusat serangan. Il Fenomeno adalah satu-satunya pemain Inter yang diinstruksikan untuk tidak berada di belakang bola saat bertahan. Ia bertindak sebagai mercusuar bagi transisi serangan Inter dengan kecepatan, kekuatan, dan lari yang agresif. Adaptasi Ronaldo yang begitu cepat terhadap taktik Calcio yang sangat detail dan tegas secara defensif patut dicatat. Begitu pula kemampuannya untuk membawa fantasi klub, termasuk pemilik dan para pendukungnya yang sangat mendambakan periode kesuksesan bersama. Beban yang dipikulnya menjadi semakin mengesankan mengingat kualitas dari mereka yang telah gagal sebelumnya ketika ia mempertahankan statusnya sebagai pemain terbaik dunia FIFA pada tahun 1997. Ia berhasil mengalahkan persaingan dari Roberto Carlos dan Dennis Bergkamp, 2 mantan pemain Inter yang mengalami peningkatan tajam dalam kekayaan pribadi mereka setelah meninggalkan klub. Setelah mengalami masa-masa sulit di pertengahan musim, skuad asuhan Simoni memenangkan 6 pertandingan liga secara beruntun, dengan Ronaldo mencetak gol di setiap pertandingan. Rangkaian kemenangan ini termasuk kemenangan 3-0 atas Milan, di mana sang pemain mencetak gol melalui tendangan lob yang indah. Itu adalah salah satu dari sekian banyak momen luar biasa dalam masa debutnya yang menakjubkan. Namun sayangnya, musim pertama Ronaldo dan Inter di Serie A bersama akan berakhir dengan pertikaian, bukan perayaan. Pada dasarnya, perebutan Scudetto bermuara pada satu pertandingan, derby di Italia antara Juventus dan Inter. Mereka bertemu di Stadion delle Alpi dengan 4 pertandingan tersisa dan dengan hanya 1 poin yang memisahkan mereka di puncak klasemen Serie A. Ketegangan tinggi sepanjang pertandingan saat tantangan keras dan diving lucu mewarnai laga spesial antara 2 raksasa sepak bola Italia ini. Simeone dikeroyok Edgar Davids, sementara Ronaldo berulang kali dilempar keluar lapangan oleh para pemain lawan yang tidak kenal kompromi. Alessandro Del Piero membawa Juventus memimpin di pertengahan babak pertama dengan sebuah tendangan indah. Hal ini memaksa Inter untuk membalas.
yang tahu bahwa kekalahan akan berarti terbukanya selisih 4 poin. Namun sekuat tenaga mereka berusaha, gol penyeimbang tak kunjung tercipta dan dengan hanya 20 menit tersisa terjadi sebuah kontroversi. Ronaldo yang menerobos masuk ke dalam kotak penalti Juventus tanpa ampun dilanggar oleh Mark Giuliano dengan menggunakan kaki untuk mencungkil bola melewati sang bek tengah asal Italia. Namun tendangan penalti tidak terjadi. Wasit Piero Ceccarini membiarkan permainan terus berlanjut dan saat tim tuan rumah melancarkan serangan balik, ia mendapati dirinya lari dari protes keras. Beberapa detik kemudian ia meniup peluitnya, namun menunjuk titik putih setelah Del Piero diganjal oleh tendangan Taribo West yang tidak tepat sasaran. Simoni dan para pemainnya nyaris tidak bisa menahan kemarahan mereka, dan meskipun tendangan penalti berhasil digagalkan oleh Gianluca Pagliuca, perasaan dicurangi tetap terbawa saat Juventus berhasil memenangkan pertandingan dan kemudian mengangkat gelar juara. Di luar urusan domestik yang penuh kontroversi, Ronaldo tampil memukau di kompetisi kontinental, membantu Inter mencapai final UEFA Cup dengan mengalahkan Lazio. Dia dimainkan saat melawan tim asal Roma tersebut, membantu mister gawang dengan tendangan jarak jauhnya sebelum memastikan kemenangan 3-0 setelah dengan tenang mengumpan kepada Luca Marchegiani untuk diteruskan ke gawang yang tidak dijaga. Namun terlepas dari kemenangan di laga final, musim 97-98, Inter diliputi rasa ketidakadilan. Apa yang seharusnya terjadi? Ini adalah pertanyaan yang harus ditanyakan oleh semua penggemar Inter kepada diri mereka sendiri ketika merenungkan era Ronaldo. Musim pertamanya begitu memabukkan, bahkan pertahanan Italia yang paling tangguh sekalipun dibuatnya kelimpungan di belakangnya. Gaya menggiring bolanya, longsoran step over, gerak tipu, putaran dan tikungan yang dilakukan secara bersamaan dan secepat kilat sangat memukau. Eksplosivitasnya benar-benar menakjubkan, tetapi bahkan saat itu tubuhnya tampak berjuang keras untuk mengimbangi dirinya sendiri. Pada musim 1998-1999, cedera pun dimulai. Ia hanya bermain sebanyak 28 kali dan mencetak 15 gol. Kurang dari setengah jumlah gol yang ia cetak pada musim perdananya di Serie A. Inter merosot ke peringkat 8 di Liga. Pelatih datang dan pergi dan keadaan yang mengecewakan kembali terjadi. Ronaldo mengalami cedera tendon pada lutut kanannya pada 21 November 1999 dalam sebuah pertandingan Liga melawan Lecce. Dia pergi dengan tekad untuk kembali dengan lebih kuat, tetapi pada titik ini tuntutan dari klub, sorotan media, dan tawaran sponsor yang menggiurkan terlalu berat untuk ditanggungnya. Dia kembali pada final Coppa Italia tahun 2000, muncul dengan penuh semangat dari bangku cadangan, memohon kepada tubuhnya untuk memenuhi tuntutannya. Namun kebangkitannya dari neraka yang sangat mengerikan itu hanya berlangsung selama 7 menit. Terhenti oleh salah satu gerakan tipuannya sendiri. Ada rasa putus asa yang mengganggu trauma sang pemain. Sebelumnya, nama Ronaldo memunculkan aura yang ganas. Dunia telah menantikan setiap sentuhannya. Sekarang dunia masih memandang. Hanya saja kali ini dengan kengerian. Dia rentan, dia rapuh, dan pada usia 23 tahun, masa depannya tidak pasti. Striker yang pernah diibaratkan Jorge Valdano sebagai kawanan, kini menjadi seorang individu yang kesepian, hanya bisa melihat dari pinggir lapangan. Operasi yang tak terhitung jumlahnya dilakukan untuk mengembalikannya ke performa terbaiknya. Namun ia harus melewatkan seluruh musim 2000-2001 saat Inter finish di urutan kelima. Ronaldo akan bangkit kembali namun tidak dengan Inter, dan Inter akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih Scudetto, tetapi tidak dengan Ronaldo. Kemitraan antara pemain dan klub pada akhirnya merupakan salah satu ekspektasi yang tidak terpenuhi. Namun meski hanya untuk sementara waktu, kemitraan tersebut membuahkan hasil yang spektakuler. Saat itu tanggal 3 Maret 1998 dan Ronaldo berada di tempat yang ia sukai,
yaitu kotak penalti lawan. Saat itu adalah leg pertama perempat final UEFA Cup dan Inter akan menghadapi Schalke. Johan de Kock memperhatikan dengan seksama tanpa ragu berbisik pada dirinya sendiri, tetaplah fokus pada bola. Olaf Thon masuk untuk membantu rekan setimnya. Ronaldo melihat pemain Jerman itu datang dan menarik bola ke belakang. De Kock menjulurkan kaki kirinya karena takut, namun Ronaldo kembali menarik bola dari pandangannya. Kemudian dengan Thon yang merengsek dari belakang, ia melepaskan tendangan keras ke arah De Kock. 3 detik, 3 gerakan halus, 2 pemain bertahan tanpa bola. Ronaldo meneruskannya. Para pendukung Inter menyaksikan dengan penuh harapan.